Berjumpa kembali dengan saya Antoni Derasap dalam channel belajarakuntansi.id. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menentukan nilai persediaan FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sebelum kita menentukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih persediaan tersebut. Persediaan merupakan barang yang dimiliki dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang proses produksi atau untuk dijual kembali. Metode penilaian persediaan. Di sini saya akan berbagi tentang berdasarkan aturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 14. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, metode penilaian persediaan ada dua, yaitu dengan menggunakan metode FIFO, first in first out, dan menggunakan metode rata-rata atau average. Sedangkan menurut PSAK nomor 14, metode penilaian persediaan ada tiga. Yang pertama dengan menggunakan FIFO, yang kedua dengan menggunakan LIFO, yang ketiga dengan menggunakan average. Dan supaya lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu tentang metode tersebut. Yang pertama FIFO. FIFO adalah merupakan first in first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Merupakan metode penilaian persediaan dengan menggunakan masuk pertama, keluar pertama. Sehingga pada saat akhir masa periode akuntansi, jika masih ada sisa persediaan, maka nilai persediaan tersebut dianggap menggunakan harga pembelian terakhir. Yang kedua, dengan menggunakan LIFO, merupakan masuk terakhir, keluar pertama. Sehingga pada saat akhir masa periode akuntansi, jika masih ada sisa persediaan, maka nilai persediaan tersebut dianggap menggunakan harga pembelian yang awal. Yang ketiga, dengan menggunakan average ataupun rata-rata, merupakan penentuan nilai persediaan berdasarkan harga rata-rata dari pembelian tersebut, yaitu dengan membagikan total harga pembelian dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh transaksi berikut ini. Perusahaan perdagangan Afrika melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembelian sebanyak 20 pieces dengan harga 6.400. Yang kedua, melakukan penjualan sebanyak 18 pieces dengan harga 7.500. Yang ketiga, melakukan pembelian sebanyak 15 pieces dengan harga 6.500. Setelah itu dijual kembali dengan sebanyak 13 pieces dengan harga 8.000. Selanjutnya, melakukan pembelian sebanyak 5 pieces dengan harga 6.700. Yang terakhir merupakan melakukan penjualan sebanyak 2 pieces dengan harga 8.000. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa besarnya nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO dan FIFO tersebut. Kita buat supaya mempermudah, kita buat rekapan terlebih dahulu. Pembelian selama periode tersebut ada 3 kali pembelian. Yang pertama 20 pieces dengan harga 6.400. Totalnya 128.000. Yang kedua, pembelian 15 pieces dengan harga 6.500. Totalnya 97.500. Yang terakhir, pembelian 5 pieces dengan harga 6.700. Totalnya 33.500. Sehingga pada saat kita jumlahkan, total pembeliannya sebanyak 40 pieces dengan total harga sebesar 259.000. Begitu juga dengan penjualannya. Kita lakukan rekapan juga.
Penjualan yang pertama 18 pieces dengan harga 7.500, total harganya 135.000. Yang kedua penjualan sebanyak 13 pieces dengan harga 8.000, totalnya 104.000. Yang terakhir penjualan sebanyak 2 pieces dengan harga 8.000 sehingga totalnya 16.000. Total keseluruhan penjualan adalah 33 pieces. Sedangkan total penjualan harganya sebesar 255.000. Kita lihat di sini. Penjualan 33, sedangkan pembeliannya sebanyak 40 pieces, sehingga sisa persediaan akhir sebanyak 7 pieces. Yang menjadi pertanyaan kita, berapa nilai persediaan berdasarkan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata? Akan saya jelaskan satu persatu di metode berikut ini. Yang pertama, berdasarkan metode FIFO, maka nilai persediaan akhirnya adalah harga pembelian terakhir, yaitu harga 6.700, ya. Kita lihat di tabelnya ini 6.700 dan 6.500. Jadi, apabila sisa persediaan kita 7 pieces, persediaan kan sisa kita 7 pieces, maka nilai persediaannya yang pertama dengan pembelian yang terakhir. Pembelian terakhir 5 pieces dengan harga berapa? 6.700. 5 pieces dengan totalnya 33.500. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. 2 pieces dengan harga 6.500. Kita lihat di pembelian yang terakhir kedua. Di sini pembelian terakhir 15 pieces dengan harga 6.500. Berarti jika sisanya 7, maka pembelian terakhir 5 pieces, selanjutnya pembelian yang kedua terakhir sisanya 2, berarti dengan harga 6.500. 2 pieces dikalikan 6.500 sama dengan 13.000. Jadi dengan menggunakan metode FIFO ini, sisa persediaan 7 pieces, total dari persediaan tersebut adalah 33.500 ditambah dengan 13.000. Totalnya sama dengan 46.500. Jadi ini merupakan nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO. Selanjutnya dengan menggunakan LIFO. Berdasarkan metode LIFO, maka nilai persediaan akhirnya adalah pada harga pembelian yang paling awal, yaitu pada harga 6.400. Total persediaan akhirnya berapa? Total persediaan akhir sama dengan 7 pieces. Harganya 6.400, maka totalnya 7 pieces dikalikan 6.400 sama dengan 44.800. Yang terakhir, berdasarkan metode rata-rata. Berdasarkan metode rata-rata, maka nilai persediaan akhirnya adalah dengan membagikan total harga pembelian dengan jumlah barang yang dibeli. Total pembelian berapa? Total pembelian sama dengan 259.000. Jumlah barang yang dibelinya berapa? 40 pieces. Maka total harga rata-ratanya sama dengan 259.000 dibagikan 259.000 dibagikan dengan 40 pieces sama dengan 6.475. Jadi nilai persediaan akhirnya
adalah sisanya 7, harganya berapa? Harganya 6.475. Sehingga 7 pieces dikalikan 6.475 sama dengan 45.325. Jadi ini merupakan penilaian persediaan dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, setelah itu, kita sudah menghitung berdasarkan FIFO, LIFO, dan rata-rata. Kita bandingkan ketiga tersebut. Dengan menggunakan metode FIFO, nilai persediaan adalah 46.500 sesuai dengan perhitungan yang tadi. Sedangkan dengan menggunakan LIFO 44.800. Dengan menggunakan metode rata-rata sama dengan 45.325. Jadi ini merupakan perbandingan antara metode penilaian persediaan dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan rata-rata. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih.